Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan pandemi ini kita selalu sehat dan terhindar dari bahaya-bahayanya begitu. Kembali lagi bersama saya Andika Saputra dalam program Endi Ruang Ilmu. Kali ini kita tidak akan membahas tentang ilmu atau tidak akan membahas tentang apapun yang berhubungan dengan ilmiah akademik, tapi kita berbicara tentang hal-hal yang ringan. Ya, semacam kita talk show kayak gitu ya, atau podcast. Tapi sayangnya tidak ada hostnya, saya sendiri begitu. Dan kali ini kita akan mereview sebuah artikel begitu ya. Tapi kita akan kemas dalam sebuah judul tersendiri begitu. Artikelnya dari tamasya.co.id dengan judulnya mengenal pengertian growth mindset dan fixed mindset. Dan kita kemas atau Endi Ruang Ilmu kemas menjadi pentingnya upgrade mindset. Baik teman-teman semua, sebenarnya kita kalau mau mendefinisikan apa itu mindset begitu ya, tentu kita akan kembali lagi ke hal-hal yang berbau akademis gitu ya. Walaupun kita tidak kembali ke hal-hal yang berbau akademis, tapi tetap kita dalam memberikan sebuah pemikiran harus dengan hal-hal yang ilmiah begitu, agar tidak terjadinya sebuah dogma, tidak terjadinya sebuah pemikiran yang tidak bisa dibantah gitu ya. Segala sesuatu yang namanya sebuah pendapat, argumentasi itu kita memiliki cara tersendiri untuk bisa lebih mendalaminya dengan kritis begitu teman-teman semua. Jangan sampai kita didogmatis oleh sebuah argumentasi begitu. Oke, kali ini kita tidak akan bahas tentang apa itu mindset, berasal dari kata apa mindset gitu. Tapi saya akan memberikan sebuah gambaran. Mungkin teman-teman semua, saya anggap teman-teman semua gitu ya, sudah mengerti apa itu mindset. Maka untuk sebagai ya definisi sedikit bahwa mindset itu saya ambil dari sebuah artikel luar biasa dari Facebook. Dari grup Facebooknya itu Ruang Pengetahuan. Itu ditulis oleh Yolanda Ibrahim. Ya. Tentang upgrade mindset. Nah, jadi saya akan baca sedikit tentang artikel beliau nih. Beliau ini adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya, saya tidak tahu jurusannya, tapi artikel-artikel yang saya baca dari beliau itu menurut saya cukup luar biasa dan sangat cocok sekali untuk saya begitu. Nggak tahu kalau untuk teman-teman, saya yakin juga sangat cocok. Kemudian di artikelnya itu saya baca tentang upgrade mindset gitu ya. Itu kita ambil contoh misalnya begini, sukses misalnya. Nah, jadi mindset sukses begitu. Kita semua memiliki perbedaan dalam mendefinisikan arti kata sukses gitu. Makanya perlu namanya mindset tadi. Kalau berbicara tentang sukses, ada yang akan mengatakan bahwa sukses haruslah punya rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya gitu. Tapi ada yang bakalan membantah, sukses bukan punya rumah mewah, bukan hal-hal yang berbau materi gitu. Tapi sukses adalah hal-hal yang berbau jabatan misalnya. Kalau saya bisa menjadi anggota DPR, kalau saya bisa menjadi bos ini, kalau saya bisa menjadi ini gitu kan. Kalau saya bisa menjadi wartawan, saya bisa menjadi manajer di sebuah perusahaan gitu. Itu sukses. Itu menurut si B. Ada juga menurut si C misalnya. Sukses itu apabila kita memiliki istri yang cantik misalnya. Nah, itu juga menurut dia gitu. Tapi ada juga argumentasi lain dari yang lainnya begitu, bahwa sukses itu adalah kita yang pintar begitu, kita yang memiliki ilmu yang banyak begitu, kita yang tahu segalanya. Nah, itu juga bisa dikategorikan definisi sukses bagi masing-masing gitu ya. Tapi ada juga yang mendefinisikan sukses dengan ya tidak mesti harus menjadi orang hebat, tidak mesti harus punya materi, tidak mesti harus punya jabatan, tidak mesti harus punya ilmu kan ya, tapi memiliki kebahagiaan dalam diri. Nah, ini lain lagi gitu kan. Para filsuf biasanya mendefinisikan sukses dengan cara seperti itu, para orang-orang sufi, filsuf dan sebagainya. Nah, maka saya akan ambil di artikel ini, Yolanda Ibrahim itu menjelaskan tentang sukses itu seperti apa gitu kan. Oke, kita cari dulu artikelnya, kita buka dulu artikelnya maksud saya. Mana ya artikelnya? Oke.
Oke, kita buka. Ini. Ya. Jadi beliau membandingkan antara kata harus jadi orang sukses. Itu menurut beliau itu adalah mindset zaman dulu. Mulai sekarang ganti itu dengan harus jadi orang bernilai. Nah, ini menurut mindset beliau. Beliau mengambil kata dari Albert Einstein, pernah bilang gini katanya. Try not to become a man of success rather than becoming a man of value. Jangan berusaha menjadi orang sukses, tapi berusahalah menjadi orang yang berguna. Kenapa harus bernilai, kata beliau? Padahal jadi orang sukses impian semua orang. Iya kan? Benar. Tapi definisi sukses orang kan beda-beda. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa definisi sukses orang-orang itu berbeda-beda. Misalnya saja gini, sukses bagi dia bisa keliling dunia. Fine, great. Sayangnya itu hanya kesenangan pribadi sendiri. Katanya, manusia makhluk sosial yang saling tolong dan membutuhkan. Kenapa hanya memikirkan kesenangan sendiri? Gitu. Lalu, kenapa harus jadi orang bernilai? Bernilai artinya bermanfaat dan berguna. Bukankah kalau orang yang berguna selalu dilabeli sebagai orang sukses, mending jadi orang bernilai kan? Jadi beliau memberikan definisi sukses itu adalah orang-orang yang berguna, bermanfaat untuk orang lainnya begitu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, khairunas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi saya setuju dengan mindsetnya si beliau ini, saudari Yolanda Ibrahim ini, bahwa sukses itu berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika kita baca juga bahwa suksesnya Bill Gates, suksesnya Jack Ma, itu ketika mereka memberikan motivasinya gitu, itu selalu berkata, apa yang bisa kamu berikan untuk masyarakat, apa yang bisa kamu berikan untuk orang lain gitu kan. Pikirkan apa yang bisa kamu berikan untuk orang lain sehingga kamu senang mengerjakannya walaupun kamu tidak dibayar. Nah, itu juga sudah memberikan sebuah mindset kepada kita bahwa kesuksesan itu diraih dengan jalan mindset yang baik, dengan mindset yang pastinya lebih kepada seperti yang Yolanda Ibrahim ini tuliskan tadi begitu. Bukan ketika kita berkata saya sukses bahwa saya harus begini. Takutnya ketika kita tidak mengerti mindset sukses yang sebenarnya dan yang juga lebih relevan begitu. Takutnya nanti kita melakukan segala cara untuk mendapatkannya gitu. Nah, itu yang salah gitu. Nah, itu sebuah mindset. Artinya mindset itu mungkin lebih ke cara berpikir kita mengenai hal-hal yang ada dalam kehidupan kita begitu, ataupun hal-hal yang akan menimpa kita, atau hal-hal yang sedang menimpa kita, atau hal-hal yang telah menimpa kita gitu. Baik itu secara pribadi, secara psikologis, maupun secara di luar, yaitu secara sosiologis gitu kan, dan sebagainya begitu. Nah, itu definisi yang mungkin menurut saya lebih ringan daripada kita membahas tentang definisi yang berat seperti ilmiah akademis gitu ya. Misalnya mindset terdiri dari dua kata, mind dan set, berasal dari kata ini, berasal dari bahasa ini gitu. Itu terlalu ilmiah. Tapi tetap walaupun pembahasan kita ringan, kali ini kita tetap membahas segala sesuatu yang ilmiah. Ilmiah itu artinya bukan selalu harus ada, nyata, bukan begitu. Tapi dia ada dan nyata dibuktikan dengan pemikiran yang fleksibel, pemikiran yang istilahnya yang masuk akal begitu, dan ada referensinya begitu. Baik, kali ini kita akan mereviewnya tamasya.co.id, mengenal pengertian growth mindset dan fixed mindset. Kita akan baca pola pikir manusia yang terdiri dari atas dua macam, yaitu mengenal mindset yang terbuka serta pola pikir yang tertutup. Terbuka artinya memiliki hasrat untuk menerima segala informasi untuk menjadikan dirinya lebih baik dengan cara berubah. Adapun tertutup diartikan sebagai hasrat yang tidak memiliki keinginan dan menentang terhadap informasi baru karena dianggapnya sesuatu yang tidak penting bagi dirinya sendiri. Nah, jadi mindset itu ini artinya ya pola pikir yang terdiri dari dua macam, yaitu ada yang terbuka dan ada yang tertutup gitu. Yang terbuka tadi dia lebih menerima informasi untuk dijadikannya untuk dijadikan diolahnya di otaknya begitu.
kemudian itu bisa menjadi pedoman ia dalam menjalani kehidupan, sehingga ia kalau dia dulunya jelek menjadi lebih bagus begitu. Misalnya dia mendapat informasi mengenai pentingnya belajar begitu, maka dia dulunya nggak suka baca buku misalnya, tidak suka sekolah, ketika sekolah bolos maka dia berubah ketika dia menerima sebuah pemikiran mindset yang memberikan mindset kepadanya bahwa pentingnya belajar begitu. Nah, itu adalah salah satu dari pola pikir tadi. Namun ada juga pola pikir atau mindset yang tertutup atau fixed mindset gitu. Ya, dia tidak mau menerima keadaan begitu, tidak mau, saya maunya seperti saya saja, egoisme gitu. Oke. Baik, berdasarkan artikel ini bahwa mindset itu ya tadi terbagi menjadi dua begitu ya. Yang pertama growth mindset. Nah, mindset yang pertama ini adalah karakter seseorang dengan growth mindset yang yaitu selalu berkeinginan menjadi lebih baik. Oleh karenanya, aktivitas atau rutinitas selalu dipenuhi oleh pembelajaran serta pengembangan diri untuk mencapai target-target tertentu. Tidak hanya itu, orang-orang semacam ini juga selalu mengusahakan atau berusaha menemukan potensi yang ada pada dirinya, kemudian berusaha untuk meningkatkan kemampuan sehingga mereka merasa potensi tersebut adalah passion mereka. Jadi orang-orang growth mindset ini selalu meningkatkan dirinya dengan berbagai cara yang ia lakukan untuk bahwa dia harus bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih berkembang, bisa menjadi lebih ya terupgrade istilahnya tadi, mindsetnya terupgrade. Meskipun selalu ingin berkembang, growth mindset mendorong seseorang untuk mampu mencari kesalahan atau kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Kekurangan tersebut bukan dijadikan sebagai hambatan untuk melakukan perubahan, melainkan sebagai dorongan agar mampu berusaha lebih keras serta mencari jalan-jalan yang relevan demi mencapai peningkatan kualitas diri yang jauh lebih baik. Nah, ini luar biasa teman-teman semua. Jadi beliau ini mencari sebuah kesalahan, kekurangan pada dirinya agar dia bisa tahu, oh ini adalah kekurangan saya gitu. Ini adalah diri saya itu dipenuhi dengan tidak banyak hal yang bisa saya lakukan begitu. Nah, kekurangan saya ini akan membuat saya lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu begitu. Misalnya kekurangan saya bagaimana sehingga saya mengerti kekurangan saya bisa meningkatkannya, juga mencari tahu gitu bagaimana sih cara meningkatkannya. Misalnya begini, kekurangan saya malu berbicara di depan umum. Nah, lalu orang lain bisa berbicara di depan umum. Bagaimana sih cara saya punya kekurangan, saya malu, saya tidak bisa berbicara di depan umum, tapi bagaimana sih caranya agar saya bisa seperti orang-orang yang berbicara dengan percaya diri ketika di depan umum. Nah, dia akan mencari tahu bagaimana sih caranya. Ya kan, dia mengetahui dirinya punya kekurangan itu, dan dia akan mencari tahu bagaimana cara meningkatkannya dengan perlahan gitu. Sehingga orang-orang yang memiliki berpikiran mencari kekurangan diri sendiri itu, dia akan menemukan bahwa dia tidak akan menyombongkan diri begitu, karena dia meneliti dirinya bahwa dia punya kekurangan, ya kan, dan dia malah memuji orang dengan kelebihannya begitu. Itu bagus sebenarnya, daripada menilai orang dengan kekurangannya dan memuji diri dengan kelebihan kita. Nah, itu sombong namanya, dan itu jalan yang buruk begitu. Growth mindset memungkinkan seseorang dapat dengan bebas mengendalikan dirinya sendiri. Begitu banyak kisah dari orang-orang sukses yang memotivasinya dalam kondisi apapun. Walaupun dalam keadaan yang sulit, sangat jarang mindset seperti ini memberikan banyak alasan sebagai cara untuk menghindar. Namun, selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, jadi growth mindset ini tadi, dia bisa mengendalikan dirinya dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, dalam kondisi dia harus emosi gitu kan. Dalam kondisi dia harus karena ada kondisi dari luar, baik itu misalnya dari orang atau dari kondisi-kondisi faktor-faktor yang lain yang membuat dia harus emosi gitu kan, dia harus marah-marah, dia harus mencela misalnya, tapi dia bisa mengendalikan itu. Karena kenapa? Karena dia memiliki mindset yang berkembang atau growth mindset tadi. Kalau dia misalnya marah, apa sih nanti dampaknya gitu kan. Kalau dia misalnya memukul, apa sih dampaknya, nanti dia sudah mengetahui itu. Makanya orang-orang yang mindsetnya berkembang itu lebih sabar begitu dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, maka ini sebenarnya nyambung dengan filosofi Stoa gitu ya.
Kita tidak membahas filosofi Stoa. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas filosofi Stoa. Apa itu filosofi Stoa? Kita akan bahas gitu ya. Karena ini masuk akal begitu kan. Filosofi Stoa itu lebih percaya bahwa ada dalam dirinya yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Maksudnya dia bisa mengontrol dirinya, tapi situasi dan kondisi di luar ya yang mungkin chaos atau kacau itu tidak bisa dikendalikan, maka dia harus menerima kondisi begitu. Tapi bukan berarti dia menerima dengan pasrah begitu saja. Nah, itu akan kita bahas di insyaallah pertemuan berikutnya, insyaallah dalam video-video berikutnya. Ketika mengalami kegagalan, biasanya seseorang akan menjadikannya sebagai pelajaran terbesar untuk tumbuh lebih baik serta menemukan berbagai inovasi baru, sehingga hasilnya dapat terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, jadi orang dengan growth mindset ini luar biasa ya. Dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran gitu kan. Menjadikan kegagalan sebagai bentuk apa sih yang harus saya lakukan kalau saya gagal gitu kan. Ada inovasi apa gitu. Dan seperti yang kita ketahui bersama, semua orang dalam hidup sering mengalami kegagalan. Baik itu orang sukses besar sekalipun selalu gagal. Kalau kita mau melihat dari motivasi-motivasi orang barat sana gitu kan. Gagalnya Thomas Alva Edison gitu kan, yang menemukan lampu itu berkali-kali. Apa yang dia katakan? Saya menemukan 1001 cara yang salah gitu kan. Atau apa ya? Saya lupa juga sih kata-katanya. Tapi dia mengatakan bahwa penelitiannya yang gagal itu adalah saya menemukan cara yang salah gitu. Gimana ya? Saya lupa juga gitu kan. Intinya kegagalan Thomas Alva Edison, kalau dia berhenti di situ, kita tidak akan menikmati lampu sampai sekarang yang ke-8 di seluruh dunia, jagat raya gitu. Begitu juga dengan KFC, pendiri KFC begitu. Kalau dia berhenti ketika ditolak beribuan kali gitu, kita tidak akan melihat adanya KFC di setiap kota, di setiap negara sekarang ini begitu. Nah, itu kegagalan orang-orang sukses besar begitu. Dan itu semua ya bisa dikatakan karena mindsetnya bagus, ya kan. Berbicara tentang ilmu misalnya, Ibnu Hajar misalnya, ya kan, pernah belajar karena dia usianya sudah 40 tahun, dia belajar agama gitu kan. Ketika dia belajar agama, dia tidak mendapatkan, artinya tidak masuk ini agama nih. Apa karena saya sudah tua gitu? Nggak mungkin saya bisa belajar agama katanya. Akhirnya saya pokoknya harus pulang. Saya harus tinggalkan tempat belajar. Tapi ketika di sebuah sungai gitu kan, berhenti dia sejenak di sebuah sungai. Sebuah sungai atau sebuah goa, saya lupa juga. Dia berhenti dia melihat batu bolong gitu kan. Menetes air, tes gitu kan. Sedikit demi sedikit air itu menetes sampai batu itu menjadi bolong. Dia berpikir, batu saja yang keras bisa bolong oleh air gitu kan. Masa katanya air bisa membolongi batu. Tapi setelah dibaca lagi, tetesan-tetesan itu kecil, ya tetesan air ya, bukan hanya sekedar air yang disiram gitu, tapi tetesan. Berarti tetes air itu kecil gitu. Jadi air yang menetes itu bisa membolongi batu yang keras. Saya berpikir bahwa kalau saya belajar dengan perlahan, dengan sedikit demi sedikit, ya lama-lama jadi bukit juga gitu kan. Akhirnya dia kembali lagi untuk belajar dan akhirnya menjadi ulama besar. Itu luar biasa. Artinya ada motivasi dan mindset yang berkembang di situ. Nah, itu salah satu contoh dari growth mindset gitu ya. Yang kedua dalam artikel ini ada fixed mindset. Artinya mindset yang tidak berkembang mungkin barangkali ya. Kebanyakan orang dengan fixed mindset relatif lebih menyikapi sesuatu dengan pandangan negatif. Mereka tidak suka tantangan dan menganggap segala sesuatu yang dilakukan hanya akan sia-sia. Ketika melihat orang yang sukses, mereka akan menjadikannya sebagai bentuk ancaman, bukan dorongan untuk menjadi lebih baik. Dalam ranah tim atau keikutsertaan dalam suatu komunitas tertentu, mereka tidak akan mampu berkontribusi sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai kita memiliki karakter seperti ini gitu ya. Ya mereka berpandangannya negatif terus gitu kan. Setiap ada kondisi yang chaos gitu kan, yang tidak sesuai dengan keinginannya, ya dia menjadi egois misalnya. Jangan sampai gitu ya.
Dia malah ketika gagal menjadikan, wah ya memang saya beginilah gitu ya, gitu ya. Dia tidak mau berkembang, bagaimana sih caranya, kalau saya harus berkembang itu bagaimana caranya gitu kan. Dia tidak mau ke situ, tidak mau membuka diri begitu. Nah, jadi kita nggak usah membahas tentang fixed mindset gitu ya, tapi mindset kita tuh harus berkembang gitu. Ya itulah tadi review artikel saya. Sebenarnya teman-teman semua bisa membaca sih, banyak sekali di artikel-artikel di Google tentang mindset ataupun apapun ya yang teman-teman ingin cari. Tapi kenapa saya buat seperti ini? Karena saya mengetahui bahwa negara kita adalah negara yang sangat minim sekali dalam hal kesukaan terhadap membaca ya. Sukanya paling membaca status temannya gitu ya di Facebook begitu, atau di WA, status WA gitu kan, atau membaca status mantan gitu. Karena begini, menurut penelitian Universitas Central Connecticut gitu kan, bahwa Indonesia adalah negara dengan 0,001% minat membaca, ditinjau dari minat membaca gitu kan. 0,001% itu berapa persentasenya gitu kan. Itu udahlah 0, dikomakan lagi 0, baru dapat 1 gitu kan. Berarti sangat sedikit sekali gitu. Padahal sekarang itu sudah banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade cakrawala kita begitu. Tapi itu tadi. Kemudian juga dikatakan bahwa menurut penelitian juga ya, Indonesia adalah negara dari 64 negara ke-64 dari 65 ditinjau dari minat membaca gitu kan. Wah, jauh sekali gitu ya. Ya makanya kita buat video seperti ini biar lebih didengar, dan setelah ditinjau lagi maka memang kita itu lebih suka mendengar gitu ya. Kita lebih tahan berlama-lama mendengar daripada berlama-lama membaca. Ya kan? Memang begitu gitu kan. Saya juga demikian begitu. Tapi kalau saya, ketika saya harus membaca itu saya harus kuatkan tekad begitu untuk membaca, sehingga saya bisa, tekadnya itu begini. Tekadnya, kalau saya tidak membaca, maka otak saya gitu kan tidak akan berkembang gitu kan. Karena saya juga mereview di YouTube bahwa ketika kita mau membuat otak kita itu berkembang atau terasah, itu harus minimal 1 jam setiap harinya membaca buku. Ya terserah apa buku apa aja. Kata Najwa Shihab, cuma ada 1 buku saja untuk membuat jatuh cinta. Temukan itu dan mari jatuh cinta katanya. Begitu. Nah oke, sekarang kita tidak lagi mereview artikel, tapi kita ambil kesimpulan gitu ya, yaitu signifikansi atau pentingnya gitu kan mengupgrade. Nah ini intinya ya, pentingnya mengupgrade mindset. Pertama, terbuka terhadap masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, begitu. Bahwa mindset itu, dengan mindset yang baik atau growth mindset, kita akan terbuka terhadap masalah. Ya. Masalah karena setiap orang punya masalah begitu. Dan kita diciptakan di dunia ini memang membawa masalah gitu ya. Kita diciptakan di dunia ini memang bakalan terus akan ada masalah, ya kan? Dan kita dengan growth mindset bisa menyelesaikannya dengan baik, begitu. Kemudian percaya dengan takdir. Nah, ini nanti bisa masuk ke ranah ilmu-ilmu gitu ya, ilmu Islam, filosofi dan sebagainya. Jadi ada takdir itu kan, kalau kita umat Islam begitu, kita percaya dengan qadarullah, takdir Allah yang tidak bisa diubah ya. Jadi qadarullah itu misalnya kematian gitu, itu nggak akan bisa kita ubah gitu. Kematian kita ratusan tahun lagi deh gitu kan, nggak bisa. Maka kita harus ubah cara berpikir kita bahwa saya hidup di dunia sementara gitu. Kematian sampai kapanpun kita nggak akan pernah tahu gitu ya, hanya Allah yang tahu gitu. Begitu juga dengan jalan takdir yang telah Allah tetapkan gitu, yang walaupun kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya begitu.
Ya kadang-kadang begini, ya takdir yang bisa diubah ini kadang-kadang. Misalnya begini, Allah tetapkan kita untuk berada di jalur ini, tapi keinginan kita berada di jalur lain, gitu kan. Sehingga kita ingin mencoba ke jalur sana, tapi ternyata tidak didukung oleh situasi dan kondisi, gitu kan. Tapi Allah arahkan kita ke jalur yang menurut Allah lebih baik, gitu. Kita mengeluh di situ, berarti mindset kita belum grounds. Tapi kalau mindset kita grounds bahwa Allah memberikan jalan ini kepada kita, itu pasti sebaik-baik untuk kita, gitu. Maka begitu. Kemudian yang ketiga, membuka cakrawala, ya, membuka pengetahuan, begitu, membuka wawasan. Bahwa dengan orang yang mindsetnya terus di-upgrade, artinya orang yang selalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran orang lain, terbuka terhadap perbedaan, begitu. Jadi kita manusia ini memiliki perbedaan yang sangat-sangat besar, begitu ya. Mulai dari suku, agama, ras, budaya, bahasa, warna kulit, tata bicara, tata kelakuan dan sebagainya. Kita semua berbeda. Maka dalam menyikapi situasi sosial, ya, kita harus punya mindset untuk membuka terhadap membuka cakrawala kita, kemudian menerima perbedaan, begitu. Dan begitulah ya. Kemudian yang berikutnya, mengenali diri sendiri. Dengan mindset yang baik, kita akan mengenali diri kita. Kita itu seperti apa, cenderungnya seperti apa, orangnya seperti apa, gitu kan. Kita cari, kita gali diri kita, ya kan. Kita coba ini, kita ikut komunitas ini, begitu kan, untuk menggali diri kita. Sebenarnya bukan menggali atau bukan mengenali, atau bukan benar sih mengenali atau menggali, tapi semacam yang kita lakukan itu terus menjadi kebiasaan untuk kita, gitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang bakat, itu susah juga didefinisikannya, lain lagi itu nanti. Tapi yang pasti mengenali diri sendiri, kita itu cenderungnya kemana, gitu kan, orangnya seperti apa, dan bagaimana kalau misalnya kita misalnya udah marah nih. Kita itu harusnya, kalau mudah marah, ketika kita marah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya bisa terjadi pertikaian, bisa terjadi cemoohan, bisa terjadi perkelahian dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita agar tidak mudah marah, begitu? Kita cari caranya bagaimana. Kemudian yang berikutnya, menjadi lebih dewasa. Nah, ini juga pentingnya mindset, jadi lebih dewasa. Kemudian yang terakhir ya, mungkin masih banyak lagi signifikansi yang lain, tapi dari kesimpulan tadi saya ambil ini saja, tidak suka instan. Nah, kalau mau sukses ya nggak ada yang namanya instan, begitu. Kita akan berproses dari nol, gitu, sampai kita menemukannya setelah beberapa tahun ke depan. Kita nggak tahu kapan, gitu kan. Tapi kita perlu temukan, mengenali diri sendiri, kita itu ke arah mana dan kita maunya kemana nantinya. Setelah kita pilih, maka jangan pernah coba-coba untuk pindah, gitu. Jangan, ya sebenarnya kalaupun pindah, sebaiknya jangan di usia yang sudah terlalu matang, begitu. Kita akan mengulang lagi dari nol, gitu kan. Nah, ketika kita sukses, mau bagaimanapun yang kita pilih, ya semuanya tidak ada yang instan. Semuanya butuh perjuangan, seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Saya pikir untuk kali ini cukup ya. Silakan tinggalkan bagi teman-teman komen misalnya di bawah, agar ya mungkin teman-teman bisa punya referensi lain misalnya, atau ingin membantah daripada argumentasi, gitu kan. Karena nggak masalah, gitu ya, dibantah. Argumentasi itu namanya argumentasi, pendapat tentu bisa dibantah. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.